Setiap ada musim kemarau pasti ada kekeringan. Itu di atas NTT, kemudian baru disusul Jawa Timur. Atau paling lama itu 2 bulan tidak hujan, itu kita sudah mandi pakai ayam, sudah mandi pakai kambing, sudah mandi. Maksudnya? Makanya yang kering itu akan tetap kering. Yang mandi tidak bisa mandi ya tetap tidak bisa mandi. Oh, inilah kenapa kekeringan selalu ada ya, Pak? Ya begitu memang. Oh, ternyata metode-metode konvensional begini harus ditinggalkan. Itu karena Ternyata airnya tawar ketika kita karena datang. beda. Karena ini air tawar. Keajaiban juga ya. Ini keluar dari dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur jateng, pripun kabare? Apik-apik wae, alhamdulillah ya. Sekarang kita di podcast parlemen lagi. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan perwakilan rakyat kita ya. Dan siapa yang akan saya ajak ngobrol di podcast parlemen kali ini, dulur jateng? Ini sudah kehadiran Wakil Ketua Komisi D, Bapak Hadi Santoso. Apa kabar Pak Hadi? Baik Mbak Nesa, dulur jateng sedaya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hadi sehat Pak? Sehat. Sehat, masih ketawa-ketawa gitu ya Pak? Kayaknya sekarang ketawa, kebahagiaan menjadi salah satu hal yang penting sekarang untuk meningkatkan imun ya Pak? Meningkatkan imun. Sekarang ini sehat itu jauh lebih penting daripada apa saja kok. Pak, boleh nanya nggak? Musim kemarau ya Pak ya? Musim kemarau. Dan kayaknya kalau Jawa Tengah tuh, ya Allah, setiap ada musim kemarau pasti ada kekeringan. Betul. Pasti ada kekeringan. Nah ini bagaimana sih Pak Pemda menangani hal-hal seperti ini di masa pandemi? Jadi 2019 kita mendapatkan predikat provinsi nomor 1 yang paling tinggi dampak kekeringannya di Indonesia. Jadi kalau dulu atau kita kecil itu kan kita sering namanya kekeringan itu NTT gitu. Iya. Kan yang kayak ada bukan di Pulau Jawa. Iya, gitu. yang ada sabana, yang ada apa itu. Tapi kemarin tahun 2019 itu yang paling banyak Jawa Tengah. Kita itu yang terpapar 1123 desa. Bentar, 1123 desa tahun 2019 kekeringan? Iya, dengan cakupan 31 kabupaten. Wah, hampir seluruhnya sih Pak. Hampir seluruhnya, 31 atau 35 gitu. Iya, 300 kecamatan. Tahun kemarin. Nah, itu di atas NTT, kemudian baru disusul Jawa Timur. Nah, melihat kondisi tersebut kan sebenarnya ada 3 karakteristik kekeringan di Jawa Tengah ini. Yang pertama, karakteristiknya itu mereka yang kekeringannya itu ada di daerah-daerah yang merupakan kawasan kars. Kawasan kars itu Gunung Kapur. Bahasa populernya, bahasa sederhananya itu Gunung Kapur. Gunung Kapur. Nah, Gunung Kapur itu kenapa? Karena di situ memang tingkat porositas batuannya itu, tanahnya itu nggak bisa jebak, nggak bisa nadah, nggak bisa menggenangkan air hujan. Jadi ketika mereka air hujan jatuh, lari kenceng atau masuk bablas gitu. Oh, jadi emang jenis tanahnya. Betul. Misalkan kendeng itu berarti di situ ada Rembang, Pati, Grobogan. Terus ada Gunung Sewu. Gunung Sewu itu berarti Wonogiri, Klaten. Terus kemudian ada kawasan kars Kebumen. Kebumen itu ya sekitar Kebumen, Purbalingga dan sebagainya. Tahun kemarin itu paling banyak, paling tinggi itu di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purbalingga sama Kabupaten Sragen. Ini kawasan kars. Yang kedua ada di daerah pertanian tada hujan. Ini cepat booming gitu, bahwa ini kekeringan gitu. Kenapa segitu banyak? Itu kekeringan. Kenapa? Karena mereka di musim tanam ketiga yang masuk bulan Juli, Agustus itu mereka masih nanam dan kemudian mereka membutuhkan suplai mata air yang besar kan. Karena memang dari namanya aja pertanian tada hujan. Betul. Jadi mereka memang hanya bisa
pada saat musim hujan. Betul. Oke. Betul. Nah, yang ketiga, kekeringannya ini justru ada di daerah pantai dengan tingkat intrusi tinggi. Ya, contohnya misalkan ya ada di Kota Pekalongan, ada di Demak, ada di Kendal. Kalau di situ karena apa, Pak? Karena pada saat curah hujannya rendah, tidak ada air payau yang masuk, tidak ada air hujan yang masuk, maka kemudian air lautnya yang asin itu penetrasi ke sumur-sumur warga, masuk melebu gitu. Meresep ke situ. Iya. Tapi kalau di daerah yang ketiga ini cenderung mereka masih bisa gitu, maksudnya ya rada asin-asin sidik tapi masih ada. Masih bisa bertahan. Sabar-sabar kayak gitu ya, Pak. Betul. Tapi kalau yang tadi daerah pertama, daerah kedua ini sudah luar biasa. Dan uniknya kalau kenapa kemarin sempat meledak itu dan kemudian kita adakan rakor, adakan pembicaraan, itu kan sebenarnya ini masalah tahunan. Masalah tahunan loh. Kalau kemarin itu BBPD itu jumlah tankinya aja sampai 1.400.000 tangki yang harus dikirim loh. Bayangkan kalau kemudian itu anggarannya 200.000, 250.000, berapa duit yang kemudian setiap tahun kita buang. Kalau saya misalkan nih dari Wonogiri, saya aslinya dari Wonogiri, daerah kekeringan, saya makanya apal banget dengan kekeringan itu. Di sana itu Mbak, kalau sudah 35 hari atau paling lama itu 2 bulan tidak hujan, itu kita sudah mandi pakai ayam, sudah mandi pakai kambing, sudah mandi. Maksudnya? Ya karena kita harus beli, untuk membeli itu kadang kita jual sapi, kita jual. Karena kan masa musim kemarau, kalau orang Semarang itu musim kemarau kan paling ya 4 bulan 3 bulan. Kalau di sana kalau kemudian masuknya tidak ada hujan, itu sudah mulai sejak bulan misalkan April gitu kan, Mei, itu kan sudah kurang itu curah hujannya. Itu paling ya kira-kira masuk bulan Mei atau bulan Juni itu mereka sudah harus beli. Dan jauh aksesnya? Ya jauh ya. Kalau Kecamatan Paranggupito itu mereka harus belinya ke Kecamatan Paracimantoro, berarti agak beda kecamatan. Berapa lama misalnya perjalanan? Pakai pada naik motor? Apa ada satu orang yang bertanggung jawab membeli gitu? Biasanya kebiasaan tangki. Jadi masyarakat pesan order. Kok urunan satu desa, satu kepala keluarga. Satu kepala keluarga, satu tangki itu hanya bertahan untuk 3 minggu, Mbak. Sikat gigi pakai itu, mandi pakai itu. Makanya di sana orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, soalnya jarang kena sabun gitu. Jadi dari sananya udah begitu. Iya. Kalau gitu, Pak. Iya. Satu keluarga satu tangki bertahan 3 minggu. 3 minggu. Itu kalau ya 4 orang. Nah, karena hitungannya dari WHO kan sebenarnya kita itu membutuhkan 60 ml per hari kan. Itu untuk air bersih. Nah, kalau kemudian itu satu orang, nah kalau kemudian kita 5 orang terus dikalikan hari aja. Oh gitu. Nah itu kan tahunan. Tadi Bapak katakan itu tahunan ya. Terus habis itu butuh duit sekian per tangki. Berapa banyak nih? Nah, padahal sekarang anggaran banyak yang di-cut nih, Pak. Iya kan, untuk akhirnya untuk Covid gitu kan. Nah, ini bagaimana Pemda menyiasati anggaran ini untuk kekeringan? Itu yang pertama sebenarnya pemerintah provinsi itu sebenarnya sudah cukup lama, menganggarkan atau memberi perhatian terhadap ini. Makanya kemudian kalau Mbak Nesya ingat, Dulur Jawa Tengah ingat juga semuanya, kan kita punya program 1000 Embung misalkan. Iya. Nah, 1000 Embung itu kan sebenarnya salah satunya untuk daerah-daerah seperti itu. Saya sebut misalkan Embung Glagah, misalkan Embung Gambir Manis, Embung Dohok, misalkan. Itu kalau di sini orang Semarang dan sekitarnya kalau ada genangan air itu kan untuk selfie aja. Pokoknya untuk bagus gitu, foto gitu aja. Konten sosial media. Iya, betul, untuk konten sosial media. Kalau goes istirahat di situ enak gitu. Nah, kalau di daerah-daerah sana itu embung itu digunakan untuk pengambilan air bersih. Jadi kalau pas musim kemarau begini nih,
itu mereka nimbah di embung yang besar itu, terus kemudian dipindah ke jerigen atau dibawa pulang. Nah, itu konsentrasi ya misalkan. Terus sumur dalam, anggaran sumur dalam kita juga sudah cukup besar gitu. Kalau embung tadi aja kan pemerintah sudah melaporkan sekarang itu kan dari mulai 2013 sampai dengan 2020 kan sudah 1.200 lebih yang dibangun. Nah cuman tapi sudah bener ada 1.200 embung Pak sekarang? Iya ada, cuman masalahnya begini. Ini ada masalahnya. Kenapa? Karena embung ini juga irisannya dengan pertanian, dan kemudian pemerintah itu kan kalau logika lingkungan hidupnya, namanya embung itu salah satu fungsinya adalah fungsi resapan. Jadi dimasukkan jeglong nih biar mereka meresap ke tanah, tidak lari ke laut, tidak lari ke sungai, kan begitu. Nah, karena ada konsep seperti itu, tidak semua embung di musim kemarau bisa diangkat. Kenapa? Karena airnya udah nggak ada, hilang. Ini kan problem juga, itu ada problem juga kemudian di situ. Nah, di situ yang ketiga sebenarnya ada program nasional yang cukup besar di Jawa Tengah. Itu ada namanya Sistem Penyediaan Air Minum SPAM regional. Nah, SPAM regional itu sekarang ada di Brebes. Ada di Brebes, ada di Bergas, ada juga di Wososukas. Wososukas itu Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen. Itu anggarannya kalau yang di Wososukas saja 680 miliar sebenarnya. Membangun untuk mengolah air waduk Gajah Mungkur untuk didistribusi ke Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Sragen, Karanganyar misalnya itu tadi. Tapi masalahnya adalah yang mau diolah itu ono apa tak? Lho waduk Gajah Mungkur wae nggak ada airnya, masa kemudian ada kayak begitu jenenge nggak ada diolah. Ya ada diolah, akhirnya bingung juga. Itu yang pertama masalahnya. Yang kedua masalahnya adalah pemerintah ini kan administratif, Mbak. Maksud administratif itu begini. Pemerintah itu karepe kalau ada program yang dianggarkan ke masyarakat itu pertanggungjawabannya itu selain barangnya jadi, itu bisa digunakan atau enggak. Nah ini benar, tapi tidak tepat kalau untuk kekeringan. Kenapa tidak tepat? Karena dengan mengacu pada program seperti itu, pemerintah itu biasanya sekarang tidak pernah berani untuk menyelesaikan masalah kekeringan itu di jantung kekeringannya. Karena yang kekeringan itu kan ya sudah jelas di daerah yang tidak ada sumber airnya. Di kawasan Kars tadi misalkan yang lari itu kan, lah kalau kemudian di situ mau ada sumur dalam, nggak berani pemerintah mengadakan. Makanya yang kering itu akan tetap kering. Yang mandi tidak bisa mandi ya tetap tidak bisa mandi. Oh, inilah kenapa kekeringan selalu ada ya, Pak? Ya begitu memang. Nah, karena itu maka kemarin Komisi D ini gimana ya gitu. Ketika kita diskusi, kita membuat perda tentang penyediaan air bersih di Jawa Tengah itu, kita undang pakar-pakar, kemudian ternyata metode-metode konvensional begini harus ditinggalkan. Kita harus berani ekstrim gitu. Apa tuh? Gitu. Ternyata selain sumur misalnya ngambil sumber, menangkap dengan embung itu tadi, sebenarnya kalau di kawasan di jantung-jantung kekeringan itu di bawahnya, di bawah permukaan batuannya itu, yang batuan yang kelihatan nyeringis-nyeringis itu, kalau Mbak Nesya sekarang main ke daerah-daerah kawasan Kars itu kan identiknya kan meranggas, panas, nggak ada hijau-hijaunya lah gitu, sudah nggak ada, gersang banget itu. Nah itu sebenarnya ternyata di bawahnya itu hampir semua daerah kawasan Kars itu ada sungai bawah tanah. Kalau orang Jawa, orang kuno-kuno menyebutnya luweng. Makanya kemudian kemarin kalau kayak begini nih gimana nih, kita bisa nggak? Ternyata setelah dilakukan penelitian itu banyak banget. Kayak saya mencontohkan kayak Wonogiri ya. Dan itu bisa dimanfaatkan, Pak? Bisa dimanfaatkan. Wonogiri itu satu kabupaten Wonogiri itu ada 8 kecamatan yang selalu kekeringan,
ada 38 desa yang selalu kondisinya kekeringan, jumlah masyarakatnya sampai 27.000 jiwa yang selalu kekeringan dengan tempo yang segitu. Ternyata dijangkau dari Waduk Gajah Mungkur dengan sistem penyediaan air bersih tadi spam regional itu tidak bisa juga karena Waduk Gajah Mungkurnya di sini, masyarakatnya tinggal di sini, lebih tinggi, ya, gimana masuk. Caranya, nah, nggak bisa. Makanya kemudian caranya gimana nih? Caranya yang di daerah-daerah seperti ini nih harus kita eksplorasi air bawah tanah tadi. Makanya kemarin kami barusan minggu yang lalu susur sungai di namanya Sungai Seropan. Sungai Seropan itu muncul banyune, jeblus banyune itu ada di Gunung Bojong Gunung yang Kidul. Lebih tinggi itu ya Pak ya? Ya, karena posisinya itu sumur itu sungai bawah tanah. Kalau sungai bawah tanah kan sungai itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Nah, rendah itu kan di satu titik itu kan pasti kalau misalkan di sini ada gunung, kalau mengalir terus nanti pada satu titik akan sampai ke dataran yang agak rendah. Sehingga sungainya ini teridentifikasi jedul di permukaan. Jadi ada airnya. Iya, jedul di permukaannya itu di Gunung Kidul. Ini satu. Oke. Nah, tapi yang di Gunung Kidul ini dekat dengan Wonogiri, hanya sekitar 15 kilo bisa ditarik ke Wonogiri. Kita sudah bikin perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Jawa Tengah untuk kemudian mengeksplorasi ini sumber Seropan. Nah, kalau sumber Seropan ini dieksplorasi itu cukup banget. Kemarin saya masuk ke dalamnya, masuk 300 meter ke bawah tanah itu, di bawah tanah itu sungainya kencang banget, deras banget itu. Kalau anak usia 3 tahun aja kalau masuk situ hanyut karena saking derasnya. Juga di situ ada namanya Luweng Songo. Luweng Songo itu posisinya ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pracimantoro. 2018 yang lalu 2017, 2018, 2019 melalui pokok-pokok pikiran DPRD saya masukkan ke situ, kita bangun listriknya, kemudian di situ ada genset, kemudian ditarik. Cuman sekarang masalahnya adalah SR sambungan rumah. Itu kan harus kalau kemudian khasnya masyarakat pedesaan itu kan rumahnya kan gerombol-gerombol, Mbak. Iya. Di sini ada, makanya kalau orang desa kan wong desa bengok-bengok gitu, karena mereka untuk memanggil satu dengan yang lain kan harus teriak gitu. Nah, ini kan SR-nya ini kalau kita bebankan ke masyarakat, berat susah, banget. Ini harus intervensi pemerintah. Nah, yang paling terkenal kekeringan seantero Jawa Tengah dan Indonesia itu namanya Paranggubito. Kecamatan Paranggubito itu karena memang tekstur alamnya memang gunung semua. Di situ nggak ada selain gunung. Itu nyari daratan itu susah sekali. Di dataran rendah untuk main bola itu susah sekali. Orang tinggal di situ itu satu kecamatan ada 7 desa. Kalau ada 7 desa ini semuanya kekeringan. Nah, di situ kebetulan ketika kemudian sudah dilakukan observasi, hari ini ada namanya Banyutowo. Ini saya selalu meyakinkan pada masyarakat, ketika ketemu masyarakat itu tenang aja, yang penting dijalani, terus berusaha, itu Allah pasti kasih jalan gitu. Nah, ternyata di situ itu Mbak ada namanya Banyutowo. Jadi sekarang masyarakat nyebutnya Banyutowo. Apa tuh Pak Banyutowo? Jadi ini laut pantai selatan. Kalau Mbak Nesa pernah jalan-jalan ke Nampu atau ke Sembuan, nah di pantai Sembuan itu ada namanya Banyu Tibo. Banyu Tibo itu air dari pegunungan jatuh di laut. Nah, kalau itu untuk konten sosial media istimewa. Nah, itu jatuh ke situ, itu air terjun, Pak. Airnya tawar. Kayak air terjun. Kayak air pipa keluar aja. Oke. Itu airnya tawar. Itu yang di situ. Wah, ini kita harus nusuli yang ini dong gitu. Nah, itu kemudian sekarang dieksplorasi namanya sumber air waru. Ternyata di sebelahnya kalau itu tadi kan namanya di desanya itu kan masuknya desa Gudang Harjo. Nah, kalau yang di sebelahnya, yang di desa Paranggubito itu
ini lautan, laut selatan. Ini kan biru kan Mbak biasanya. Kalau jernih kan biru. Itu di tengahnya gini bentuknya kayak meja begini. Kotak gitu. Itu bulat, itu bulat. putih. Itu karena Ternyata airnya tawar ketika kita karena datang. beda. Karena ini air tawar. Keajaiban juga ya. Ini keluar dari dalam tanah. Nah, ternyata setelah diperiksa itu ada di bawahnya ada sungai bawah tanah. Itu ternyata tempat keluarnya di situ. Sungai itu. Dan akhirnya itu sekarang sudah bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar. Sudah, tapi masih terbatas. 2019 bekerja sama dengan Dinas SDM Provinsi pada saat 2018 kemarin. Saya bikin sumur bor di situ. Ada 2 sumur bor, kita pasang listrik 2 pas untuk kemudian ditarik. Tapi hanya mampu untuk, karena daerahnya tinggi ya, hanya mampu untuk 3 dusun. 3 dusun, 1 desa 3 dusun. Nah, kemarin makanya kemudian kita sampaikan di RKPD, di pokok-pokok pikiran DPRD. Ini secara hitung-hitungan sebenarnya kalau Wonogiri bagian selatan ini berarti kan meliputi Eromoko, Pracimantoro, Paranggupito, Giri Tontro, Giri Woyo, terus kemudian ke timur sedikit Wuryantoro sama Manyaran yang kampung wayang itu, kampung budaya wayang itu, itu bisa selesai dengan 4 sumber ini. Waru, Banyutowo, Seropan, Seropan sama Luang Songo. Ini dan sebenarnya kalau tadi tuh saya itu mendapatkan banyak sekali ilmu Pak dari penjelasan Bapak. Maksudnya karena orang awam aja bisa memahami. Nah, artinya sebenarnya sudah ada solusi di sekitar masyarakat sebenarnya. Sudah disediakan solusinya begitu ya oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal akhirnya bagaimana salah satunya adalah pemerintah gitu ya dan komisi Bapak gitu ya untuk akhirnya terjun untuk bisa menyampaikan itu langsung ke masyarakat. Sumbernya ada, sekarang berarti hanya intervensi teknologi dan pendanaan. Nah, kalau sekarang di 2020 ini kan ya pastinya efek kekeringan itu masih ada gitu ya Pak ya. Nah, ini bagaimana akhirnya pemerintah daerah bisa hadir lagi? Kan kalau yang selalu didengar itu menurut saya solusinya pasti penyaluran air bersih. Nah, ini kalau yang 2020 ada perbedaan? Ya, kalau sekarang masih, cuman angkanya sudah tidak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya. Artinya budget anggarannya sudah turun sebenarnya. Dan ini tuh misalkan kayak kemarin misalkan di sana itu ada namanya Desa Gendayaan, Paranggupito. Itu ditemukan lagi namanya Luang Jomblang. Gitu, Luang Jomblang itu ketika kemudian ditemukan, saya bikin konten sosial media, terus kemudian ya biasa ketemu dengan masyarakat dan lain sebagainya, ternyata ditangkap oleh Jarum Foundation. Sekarang udah dinaikkan untuk satu desa itu 80% selesai. Nah, maksud saya begini, sekarang ini kalaupun masih ada kekeringan, itu sudah tidak ada lagi desa yang full kekeringan. Sudah tidak ada, tetapi memang masih ada dusun-dusun atau gerombolan-gerombolan itu yang tempat tinggal masyarakat, apakah itu bentuknya RT, bentuknya RW atau bentuknya dusun yang masih kekeringan. Nah, inilah kemudian yang kemarin saya sampaikan. Kalau di 2020 tadinya kita sudah pasang, tapi karena ya tadi ada corona kan seolah-olah yang namanya pipanisasi itu kan program yang kapan saja bisa. Kemarin saya menyampaikan ke Pak Gubernur di serah paripurna begitu, sebenarnya ini salah kalau kemudian dianggap bahwa pipanisasi kan bisa dirasionalisasi, besok bisa dipakai tahun berikutnya bisa lagi. Enggak, karena pipanisasi ini bukan pipanisasi sembarangan, karena ya dengan cara membantu pipa, saluran pipa itu, maka kemudian kita bisa mengentaskan kekeringan itu. Nah, dulu sempat dilakukan hitung-hitungan oleh Dinas SDM Provinsi, kalau semuanya total itu membutuhkan angka 84 miliar katanya untuk 4 kecamatan saja di Kabupaten Wonogiri. Padahal di sini masih ada
tadi masih ada sekitar 200 lebih kalau kemudian ini bisa selesai yang ada di ini. Kalau kemarin kita bicara misalkan di kawasan Kendeng juga itu kan rame-ramenya itu kan jangan ada pabrik semen, kenapa di situ masih ada sumber mata air, ada macam-macam. Ternyata sumber mata airnya itu ya itu tadi ada sungai bawah tanah, ada macam-macam. Ya, sekarang yang akhirnya menjadi concern dari Komisi E terkait kekeringan apa nih Pak? Sekarang Komisi D, Komisi D maksud saya, maaf. Sekarang karena sekarang ini jadi ya inilah uniknya pemerintahan. Jadi kalau dulu kita kan kalau begitu kita dekati dulu dengan sumur dalam, dengan pengadaan pembangunan sumur dalam, terus kemudian dengan pipanisasi gitu. Ternyata sekarang sumur dalam ini nggak boleh, karena kenapa nggak boleh? Karena sekarang ini pengaturan sumur dalam ini lari dari SDM ke PU Cipta Karya. Nah, kalau ketika PU ternyata di situ kan ada kewajiban nanti harus air yang dimasukkan harus sama dengan air pengambilan dan lain sebagainya, agak ribet lah teknisnya. Maka kemudian sekarang konsentrasinya yaitu tadi memanfaatkan, kita menyebutnya air permukaan, air larian yang kemudian kita bisa gunakan untuk kebutuhan air bersih. Nah, ini sebenarnya kalau kemarin saya sampaikan ini bisa juga diambil kalau ini diskusinya menjadi kompleks, karena kalau gini Mbak, jenengan bayangkan begini, kalau ini kita baru ngomongin satu topik kekeringan aja banyak banget ininya ya Pak ya, sudut pandang ya Pak. Ngambil 300 meter dari bawah naik ke atas, panjenengan bisa membayangkan berapa besar watt yang diperlukan, berapa genset, submersible yang diperlukan, itu kan udah luar biasa tuh Mbak Nesa. Makanya kemudian kemarin saya sampaikan ini integral aja. Integral gimana maksudnya? Kita kan punya kewajiban dari pemerintah pusat namanya diversifikasi energi. Nah, tidak boleh menggunakan energi listrik semua gitu. Maka kemudian di situ ada energi angin, ada energi panas matahari, di situ ada. Makanya kemudian sekarang yang di daerah-daerah Kars itu kita dorong untuk kemudian pengangkatan sumber airnya itu menggunakan sel surya. Jadi selalu ada solusi ya Pak. Iya. Ini sebenarnya yang bisa kita tangkap dari obrolan yang saya benar-benar orang awam yang nggak paham tentang kekeringan sih jadi punya bayangan sih Pak bahwa PR-nya Pemda ini dan Komisi Bapak ini banyak banget gitu.